Pernahkah Anda bertanya, apa itu kehidupan? Mengapa kita ada? Apa arti keadilan? Kebahagiaan itu yang seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada sejak lama, dan orang-orang yang mencoba menjawabnya disebut sebagai filsuf. Filsuf adalah seorang pemikir yang mencari pemahaman lebih dalam tentang dunia dan hidup. Filsuf tidak hanya menerima jawaban begitu saja. Mereka bertanya, mempertanyakan segala sesuatu, dan berusaha menemukan kebenaran melalui logika dan refleksi. Filsuf mempelajari berbagai bidang yang mendalam, seperti metafisika, yang berusaha memahami hakikat kenyataan dan eksistensi. Apa itu waktu? Apa yang ada di balik dunia ini? Ada juga epistemologi yang mempertanyakan bagaimana kita mengetahui sesuatu dan sejauh mana kita bisa benar-benar mengetahui sesuatu dengan pasti. Filsuf juga memikirkan etika atau apa yang benar dan salah, bagaimana kita seharusnya hidup, dan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Bagi seorang filsuf, dunia ini penuh dengan misteri dan ketidakpastian, dan mereka tidak takut untuk bertanya. Mereka ingin tahu lebih dari sekedar apa yang terlihat di permukaan. Mereka ingin menggali lebih dalam, mencari makna, dan kadang-kadang mencari jawaban yang tidak pernah bisa sepenuhnya kita ketahui. Filsuf bukan hanya sekedar mencari jawaban, tetapi mereka juga mengajukan pertanyaan yang mengubah cara kita melihat dunia. Mereka membantu kita berpikir lebih kritis, mempertanyakan asumsi yang kita miliki, dan membuka pikiran kita terhadap ide-ide baru. Jadi, apa itu filsuf? Filsuf adalah pencari kebijaksanaan. Mereka adalah orang yang tidak takut untuk bertanya dan terus menggali pengetahuan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, filsuf adalah mereka yang berani bertanya, berpikir, dan mencari makna di balik segala hal. Guru tipe filsuf, mungkinkah itu ada? Dan mungkinkah itu bisa? Membayangkannya saja agak ngeri-ngeri sedap. Mungkin saja, tapi itu bukan saya. Jangan saya. Orang lain saja. Gelar filsuf itu terlalu besar. Kita cenderung memikirkan tokoh-tokoh besar seperti Socrates, Plato, Aristoteles, René Descartes, Immanuel Kant, Imam Al-Ghazali, atau bahkan ilmuwan seperti Einstein, Newton, Thomas Alva Edison, yang juga berpikir secara filosofis. Mereka adalah orang-orang yang mampu melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas, mempertanyakan segala hal, dan mencari pengetahuan lebih dalam lagi. Guru tipe filsuf tidak harus meniru sosok-sosok besar dalam sejarah filsafat tadi itu. Namun, karakteristik yang dimiliki oleh seorang guru tipe filsuf lebih berkaitan dengan kemampuan untuk mendorong siswa berpikir kritis, mendalam, dan reflektif terhadap realitas yang ada di sekitarnya. Guru tipe filsuf ini memiliki sikap terbuka, mampu memantik pertanyaan-pertanyaan mendasar, serta mengajak siswa untuk memahami berbagai perspektif. Mereka juga tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi lebih penting lagi membimbing siswa dalam proses mencari makna dan pemahaman melalui dialog, diskusi, dan refleksi. Dalam hal ini, mereka tidak memberikan jawaban yang final, tetapi membuka ruang siswa untuk menemukan kebenaran dan pengetahuan mereka sendiri.
Guru tipe filsuf adalah guru yang selalu mengatakan dalam dirinya, ke dalam dirinya, dan orang di sekitarnya, "Saya tidak tahu apa-apa. Hanya satu hal yang saya tahu, yaitu saya tidak tahu apa-apa." Mengapa kita membutuhkan agar guru memiliki tipe filsuf? Ya, karena pendidikan kita bukan sekadar transfer ilmu, melainkan juga pembentukan karakter, pola pikir, dan keberanian untuk menggali pertanyaan mendasar tentang kehidupan. Dalam dunia yang penuh tantangan dan kompleksitas, kita membutuhkan guru yang mampu mendampingi siswa untuk berpikir secara mendalam, kritis, dan kreatif. Guru tipe filsuf adalah sosok yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi siswa untuk menemukan kebenaran dan makna dalam setiap aspek kehidupan. Kita perlu guru tipe filsuf, karena mereka memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pola pikir siswa yang lebih mendalam, kritis, dan reflektif. Berikut ini ada beberapa alasan mengapa guru tipe filsuf sangat diperlukan dalam pendidikan kita. Pertama, guru tipe filsuf mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Guru tipe filsuf mengajarkan siswa untuk tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi tersebut secara kritis. Dalam dunia yang penuh informasi yang beragam dan seringkali membingungkan, kemampuan untuk berpikir kritis menjadi keterampilan yang sangat penting. Guru tipe filsuf mengajarkan siswa untuk mengidentifikasi asumsi yang mendasari argumen, melihat masalah dari berbagai sudut pandang, dan membuat keputusan yang lebih rasional dan terinformasi. Kedua, guru tipe filsuf mendorong rasa ingin tahu yang mendalam. Salah satu ciri seorang filsuf adalah rasa ingin tahu yang mendalam tentang dunia. Guru tipe filsuf menumbuhkan rasa ingin tahu yang besar pada siswa, yang mendorong mereka untuk terus mencari pengetahuan dan memahami dunia ini lebih jauh. Guru ini tidak hanya mengajarkan apa yang sudah ada, tetapi mengajarkan bagaimana cara menggali lebih dalam dan menemukan jawaban sendiri. Yang paling penting di sini, menemukan jawaban sendiri. Siswa yang didorong untuk berpikir lebih dalam akan lebih siap menghadapi tantangan kehidupan dan lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Yang ketiga, guru tipe filsuf memfasilitasi refleksi diri. Guru tipe filsuf membantu siswa untuk merenung dan berpikir tentang diri mereka sendiri, nilai-nilai mereka, dan tujuan hidup mereka. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar tentang dunia luar mereka, tetapi juga belajar memahami diri mereka sendiri. Refleksi ini membantu siswa mengembangkan kedewasaan emosional dan intelektual, yang sangat penting untuk kehidupan mereka di masa depan. Yang keempat, guru tipe filsuf mengajarkan nilai-nilai moral dan etika. Filsafat seringkali berkaitan dengan pertanyaan tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk. Guru tipe filsuf dapat membimbing siswa untuk mengeksplorasi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan mereka, serta bagaimana mereka bisa membuat keputusan yang bertanggung jawab dan bijaksana. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademis,
tetapi juga tentang bagaimana menjadi individu yang lebih baik dan lebih berintegritas. Yang kelima, guru tepi filsuf mengembangkan kemampuan untuk berpikir abstrak. Seperti halnya filsuf, seringkali berpikir tentang konsep-konsep yang abstrak. Guru tipe filsuf membantu siswa untuk berpikir di luar batas-batas materi yang konkret. Ini mengembangkan kemampuan mereka untuk memahami ide-ide besar dan kompleks yang sangat berguna untuk memecahkan masalah-masalah dunia nyata yang tidak selalu memiliki solusi yang jelas dan sederhana. Yang keenam, guru tipe filsuf mempersiapkan siswa menghadapi ketidakpastian. Dunia saat ini kan penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang cepat. Guru tipe filsuf membantu siswa untuk lebih siap menghadapi ketidakpastian dengan mengajarkan mereka cara berpikir fleksibel, bertanya dengan bijak, dan tidak takut untuk meragukan hal-hal yang sudah dianggap benar. Ini membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan perubahan dan mencari solusi dalam situasi yang penuh tantangan. Yang ketujuh, guru tepi filsuf mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Guru tipe filsuf tidak hanya fokus pada pengajaran untuk ujian atau pencapaian akademik semata, tetapi juga mengajarkan nilai pembelajaran sepanjang hayat. Mereka menanamkan pentingnya terus belajar, bertumbuh, dan berpikir kritis yang akan sangat bermanfaat bagi siswa dalam kehidupan mereka yang lebih luas, baik dalam karir maupun kehidupan mereka. Secara keseluruhan, guru tepi filsuf memberikan lebih dari sekadar pengetahuan akademis. Mereka mengajarkan siswa untuk berpikir lebih dalam, bertanya lebih banyak, dan hidup dengan penuh makna. Dengan membimbing siswa untuk menggali pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup, guru tepi filsuf membantu mereka untuk menjadi individu yang lebih bijaksana, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan dunia dengan cara yang lebih terbuka dan penuh pertimbangan. Meskipun tentu saja kita tidak berharap terlalu muluk bahwa setiap guru menjadi seperti Socrates atau Einstein dalam kapasitas mereka. Seorang guru yang bisa berpikir filosofis memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Guru tipe filsuf akan membuka pikiran siswa untuk memahami dunia dengan cara yang lebih mendalam dan bermakna. Pada akhirnya, guru tipe filsuf adalah mereka yang mengajak siswa untuk bertanya lebih dalam, berani bertanya, berani mempertanyakan apapun yang sudah dianggap benar, berani meragukan apa saja yang sudah diterima begitu saja, dan mencari jawaban yang lebih bijaksana dengan pemikiran yang matang. Karena bisa jadi kebenaran-kebenaran di masa lalu, sekarang kebenaran-kebenaran itu sudah tidak relevan lagi. Nah, disinilah guru tipe filsuf membimbing murid-murid. Bagaimana pintu filosofi itu dimulai oleh guru tipe filsuf, yaitu dengan pertanyaan. Para filsuf dan ilmuwan besar seringkali memulai perjalanan intelektual mereka, perjalanan hikmah mereka, itu dengan pertanyaan, bukan jawaban.
Pertanyaan adalah kunci untuk membuka cakrawala pengetahuan. Dalam pendidikan, dalam pembelajaran, terlalu sering kita fokus pada mengajarkan siswa untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Tetapi kita jarang memberikan mereka kesempatan untuk bertanya dengan cara yang mendalam dan terstruktur. Filsuf seperti Socrates dengan metode Elenchusnya menunjukkan bahwa pertanyaan yang tepat dapat menggali pertanyaan yang lebih dalam. Demikian pula ilmuwan seperti Einstein dan Newton berawal dari rasa ingin tahu yang mendalam, yang memunculkan pertanyaan tentang dunia dan hukum alam. Melatih siswa untuk bertanya tidak hanya meningkatkan keterampilan berpikir kritis mereka, tetapi juga mengajarkan mereka untuk tidak menerima begitu saja apa yang ada, apa yang sudah dianggap benar, melainkan untuk terus menggali, mempertanyakan, dan mencari penjelasan yang lebih baik. Dengan memberi ruang untuk bertanya, kita memberikan siswa kesempatan untuk berinovasi dan menemukan hal-hal baru. Maka, pendekatan pendidikan, pembelajaran yang menekankan keterampilan bertanya yang terstruktur dan bermakna akan mengarah pada penemuan-penemuan baru dan menciptakan pemikir-pemikir yang lebih kritis dan kreatif. Apa langkah pertama yang bisa dilakukan oleh guru tipe filsuf? Langkah pertama untuk menjadi guru tipe filsuf adalah mengajak siswa untuk berani bertanya. Coba aja sekarang guru-guru di kelas atau dosen di kelas lah, kalau bertanya pada murid-murid, pada siswa, pada mahasiswa, anak-anak, siapa yang mau bertanya? Itu hanya 1-2 orang yang berani angkat tangan untuk bertanya. Bahkan mungkin tidak ada. Karena selama ini kita selalu menganggap yang bertanya itu anak bodoh, anak yang tidak tahu. Bahkan ada anekdot yang mengatakan kalau ingin kelas itu tidak berisik, anak-anak itu tenang, ajukan saja pertanyaan kepada murid-murid. Anak-anak, siapa yang mau bertanya? Maka dengan serentak dan segera anak-anak langsung tertib, langsung diam. Karena budaya kita memang belum mencapai pada budaya yang berani bertanya. Sebagai guru, Anda bisa membawa sebuah benda sederhana, misalnya gelas, ke dalam kelas. Mintalah siswa untuk membuat satu pertanyaan dengan perantaraan benda gelas itu. Mungkin awalnya pertanyaan sederhana. Ada anak yang bertanya, terbuat dari apa gelas itu? Nah, itu satu pertanyaan. Atau, mengapa Pak Guru membawa gelas? Satu pertanyaan lagi. Mungkin ada yang bertanya, mengapa gelas bentuknya seperti itu? Mungkin ada yang bertanya lagi, kenapa ada gelas yang memiliki pegangan, tapi ada gelas yang tidak memiliki pegangan? Ya. Nah, biarkan mereka bertanya apa saja dengan sarana benda gelas yang Pak Guru bawa ke dalam kelas. Besok lagi, mungkin hari berikutnya Pak Guru membawa apa lagi. Suruh mereka membuat pertanyaan, satu saja, terus begitu. Biasakan mereka untuk berani bertanya, berani mempertanyakan apapun yang mungkin selama ini sudah dianggap benar. Dengan bimbingan, pertanyaan-pertanyaan tadi bisa berkembang menjadi lebih filosofis. Apa fungsi benda gelas ini dalam kehidupan manusia? Atau bagaimana jika gelas ini tidak pernah ditemukan? Menggunakan teknik bertanya ala filsuf,
itu sebetulnya kita bisa merujuk banyak hal ya, banyak metode. Ada Socratic questioning, ada Cartesian questioning, ada first principle thinking, ada juga dengan 5W1H kita punya, ada juga dengan pertanyaan 5 why dari Sakichi Toyoda. Yang pertama, Socratic questioning. Socratic questioning, untuk memperluas perspektif kita, bisa Anda lihat pada video saya tentang Socratic method. Socrates mengajarkan kita bahwa kebenaran ditemukan melalui dialog. Seorang guru, Anda bisa menggunakan pertanyaan seperti ini. Apa yang sebenarnya kita maksud dengan cahaya? Apakah cahaya itu hanya fisik ataukah hanya dimensi metafisika? Ini cahaya yang kita nikmati ini fisikal atau ini metafisikal? Bagaimana kita tahu cahaya itu ada? Kedua, Cartesian questioning. Ini metode bertanya cara René Descartes. Teknik ini mengajak siswa untuk skeptis, untuk ragu-ragu, untuk tidak percaya sebelum menerima kebenaran. Misalnya, jika kita menganggap cahaya itu nyata, apa buktinya? Apa yang terjadi jika asumsi kita tentang cahaya itu salah? Ya, jadi kita ragukan. Bisakah kita membayangkan dunia tanpa cahaya? Kita juga bisa menggunakan metode lain, first principle thinking. Elon Musk terkenal dengan teknik ini yang mengupas masalah hingga ke akar. Dalam konteks pendidikan, kita bisa mengajukan pertanyaan, apa fungsi utama pendidikan? Mengapa siswa harus belajar berpikir kritis? Apa yang benar-benar dibutuhkan untuk menciptakan inovasi? Apa yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa di masa depannya? Atau juga ada teknik lain, metode bertanya itu dari 5 why. Metode itu dari Sakichi Toyoda. Teknik ini efektif untuk menemukan akar masalah. Perhatikan ya dengan cermat ya. Dengan menggunakan pertanyaan mengapa 5 kali, kita bisa menemukan akar masalah yang sesungguhnya. Mengapa kita belajar tentang cahaya? Mungkin akan dijawab karena cahaya penting dalam kehidupan. Pertanyaan mengapa kedua, mengapa cahaya itu penting? Karena tanpa cahaya kita tidak bisa melihat. Mengapa ketiga, mengapa kita perlu melihat? Apa pentingnya? Mungkin jawabannya karena penglihatan membantu kita memahami dunia. Kita kejar lagi dengan mengapa keempat. Mengapa kita perlu memahami dunia? Mungkin jawabannya karena pemahaman membawa kita pada kebijaksanaan. Kita kejar lagi dengan mengapa kelima. Mengapa kebijaksanaan itu penting? Mungkin akan dijawab karena dengan kebijaksanaan membantu kita untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Seorang guru filsuf tidak hanya memberitahu siswa apa yang mereka harus tahu, tetapi juga mengajarkan cara berpikir dan bertanya secara mendalam. Dalam konteks ini, bertanya bukan hanya sekedar untuk mencari jawaban, tetapi juga cara untuk mengeksplorasi kebenaran, memperluas pemahaman, dan mendorong keterbukaan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang besar. Latihlah terus anak-anak untuk bertanya, dan bertanya, dan bertanya, sampai kalian para guru tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.
Dan itulah keberhasilan para guru. Dan sampai para guru Anda mengatakan, saya tidak tahu apa-apa. Hanya satu hal yang saya tahu, yaitu saya tidak tahu.